Okay, so hi everyone, welcome back to intermediate class. So in this short video today, we would like to learn and see some real examples of passive voice in a research paper. Jadi pada dasarnya pada video singkat kali ini kita bakal mempelajari dan melihat beberapa contoh nyata penggunaan passive voice dalam sebuah teks research article ini kan. Contohnya ini adalah sebuah research article mengenai sebuah penelitian di planet Mars. Jadi saya belum membaca secara penuh, tapi secara singkat ini adalah research article yang dikerjakan oleh orang-orang di Departemen Ilmu Bumi dan Planetary Science, gitu kan, University of Tennessee, Knoxville, and USA, and other universities as well. Jadi sebelum kita melihat beberapa contoh nyata passive voice, kita lihat dulu sedikit, kita mulai dari yang simple past. Kita lihat dulu sini, kalau aktif bentuknya adalah the chef prepared the meal. Ini the chef, kemudian diikuti V2, kemudian diikuti objeknya ini. Dan sedangkan yang pasif itu pasti bentuknya was atau were, kemudian diikuti dengan bentuk V3. Itu aja itu. Dan kadang bisa juga the meal was prepared by the chef, ataupun the meal was prepared. Dan ingat, passive voice itu titik fokusnya adalah kepada objek yang dikerjakan. Sedangkan active voice itu titik fokusnya kepada tersangka atau yang melakukan pekerjaan itu. Oke, langsung aja. Kita cari contoh passive voice yang menggunakan simple past itu. Was ini. Oke, ini langsung ketemu ini. Gale Crater was selected as MSL landing site. Ini kan contohnya itu. Ini artinya sebuah kawah yang bernama Gale ini waktu itu dipilih sebagai tempat lokasi untuk roket yang namanya MSL itu untuk landing itu kan artinya itu. Jadi ini adalah contoh penggunaan passive voice yang alasannya karena ini was kemudian diikuti dengan V3, ada ed-nya itu kan. Kalau ada ed kemudian ada was ini kan berarti ini otomatis V3 itu pasti gitu. Dan ingat, berhubung ini passive voice maka keterangan siapa yang melakukannya itu selera penulis mau diikut sertakan atau tidak sertakan. Jadi semisal mau diikut sertakan siapa pelakunya itu, misal bisa kalimatnya bisa menjadi seperti ini. Contoh, Gale Crater was selected as the MSL landing site by the scientists gitu kan. Jadi kawah lokasi yang bernama Gale waktu itu dipilih sebagai tempat landasan roket oleh para ilmuwan atau saintis itu. Jadi itu sekali lagi adalah contoh penggunaan passive voice. Kenapa? Karena voice kemudian diikuti VT ya. Kita cari lagi yang menggunakan passive voice. Ini juga ini. VRR was identified as target, gitu kan. VR ini saya kurang tahu karena saya bukan orang ilmu kebumian ini. Jadi ini VR itu istilah keilmuan orang bumi itu kan, orang ilmu kebumian. VR was identified as target of interest. VR waktu itu diidentifikasi sebagai sesuatu yang menjadi pusat perhatian itu kan. Jadi inilah contoh lagi oleh penggunaan passive voice yang tensinya adalah simple past. Kenapa? Karena was kemudian diikuti bentuk V3. Oke, kita lihat sekarang yang ini. VR was to investigate bla 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 bla. Apakah ini bentuk pasif? Bukan, karena setelah was ini tidak diikuti dengan bentuk V3 manapun ini kan. Jadi ini merupakan bentuk aktif yang mana tenses ini adalah simple past itu. Dan ini adalah bentuk simple past yang aktif, bukan pasif itu. Oke, kita cari lagi itu. Ini kan. Ini deh, ini contoh lagi. Bay formation was described as grain, ini kan. Jadi ini adalah contoh lagi penggunaan pasif yang tensisnya menggunakan simple past. Kenapa? Karena setelah was ini diikuti dengan V3 ini. Jadi ini artinya bay formation ini yang namanya yellow bay itu dibentuk was described. Oke, jadi yellow bay formation, pembentukan yellow bay ini itu dideskripsikan waktu itu deskripsikan sebagai fine granite gitu kan. Jadi misalnya itu bisa oleh si penulis bisa juga dimodifikasi dan diletakkan tambahan keterangannya, misalnya the yellow knife bay formation was described
as fine grained. Itu bisa juga ditambahi by the scientist. Itu tergantung selera penulis. Tapi biasanya kalau dalam paper tuh kita jarang banget menggunakan by siapa itu. Oke, itu dia itu. Itu contoh. Sekarang kita coba pakai yang were. Coba kita udah keseringan pakai was. Sekarang kita coba pakai were. Oke, were recognized ini juga contoh penggunaan pasif. Karena apa? Karena setelah were ini diikuti V3. Ini kan. Cari lagi contoh yang penggunaan pasif. Ini juga ini. Were identified. Ini juga sama. Rich were identified. Nah, itu kan. Jadi inilah diikuti were, kemudian diikuti V3. Makanya ini pasif. Dan kita contoh lagi. Sample areas that were identified. Ini were dan kemudian diikuti dengan bentuk V3. Itu kan. Oke, sekarang kita cari lagi, sekali lagi, ada lagi nggak? Ini dia, ini juga sama. Of VR strata were documented using mass cameras. Ini kan, VR strata ini istilah orang ilmu kebumian, saya kurang tahu juga, karena background saya orang elektro, ya kan. Jadi VR strata were documented using mass cameras. Jadi ini salah satu bentuk dari pasif, itu pasif, kemudian tensesnya adalah simple past. Karena tadi were kemudian diikuti dengan bentuk V3 dan ingat karena ini bentuknya pasif maka bisa juga dimodifikasi menggunakan kata keterangan. Jadi misalnya VR strata were documented using by the scientists, misalnya by scientists using the mass cameras itu. Jadi ini karena apa namanya passive voice dan tergantung selera penulis. Kalau misalnya dia mau menambahkan kata keterangan maka bisa menggunakan kata by oleh siapa pelakunya itu kan. Itu dia tuh. Jadi ingat inilah bentuk pasif karena were kemudian diikuti V3. Sekarang kita udah keseringan, coba kita langsung pakai yang contohnya past perfect. Ingat kalau past perfect itu yang present perfect itu strukturnya adalah has kemudian diikuti V3 untuk aktifnya. Kemudian untuk yang pasifnya itu adalah the meal, kemudian has, kemudian diikuti been, pasti ada been-nya, kemudian diikuti V3. Coba kita cari yang penggunaan pasif, dan itu bentuknya tensisnya adalah apa namanya present perfect. Contohnya ini dia. Has since been used. Oke, ini adalah contoh penggunaan pasif juga. Kenapa? Ada has, kemudian ada kata keterangan, ini sisipan itu aja. Kemudian diikuti been, kemudian diikuti V3. Jadi ini adalah contoh penggunaan passive voice untuk tenses yang present perfect. Kita coba cari lagi ini juga ini. Something may have been related to impact activity. Nah, ini adalah contoh dari present perfect juga yang menggunakan itu pasif. Karena apa? Karena have, kemudian diikuti been. Habis been itu ada V3 di sini. Berarti itu pasif tuh. Kita coba contoh cari lagi itu. Ini have been possible, kan? Apakah ini bentuk apa namanya pasif? Itu bukan, karena setelah been ini bukan diikuti dengan V3, itu kan? Ini possible itu kata keterangan itu. Kemudian kita contoh cari lagi filled, been partly filled. Ini mana selanjutnya? Oke, ini kalimatnya nyambung. Ini dia. The climate has been enhanced to highlight stratification. Ini adalah contoh penggunaan pasif dan tensesnya adalah present perfect juga. Karena ini adalah has, kemudian diikuti been, kemudian diikuti V3 itu. Okay, I think that's all for today. Thank you very much. See you in the next class. Goodbye.